Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan sistem fermentasi pakan ayam joper kemudian broiler dengan menggunakan basic kotoran puyuh. Sesuai dengan resep yang sudah saya bagikan, maka kita harus menyiapkan dulu beberapa item yang korelasinya menjadi main elemennya, seperti kohe puyuh, kemudian separator, dan BKK. Kemudian asupan tambahannya nanti kita akan kondisikan dengan menggunakan tambahan-tambahan seperti yang saya sampaikan itu. Ada metion, lisin, kemudian kolin, dan lain sebagainya akan kita kondisikan sama sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi saya akan coba ajarkan step by step langkahnya teman-teman, biar bisa meniru apa yang harus dilakukan gitu. Sistem fermentasi yang kita gunakan adalah fermentasi anaerob, jadi tertutup dengan diberikan saluran udara keluar sehingga nanti benar-benar vakum ya, tidak ada udara, rapat. Dan prosesnya yang benar sebenarnya harusnya untuk yang difermentasi adalah bahan-bahan utama dulu, karena kita menggunakan fermentasi itu untuk meningkatkan nilai nutrisinya sekaligus mematikan dari bakteri dan yang mungkin juga ada dalam kotoran puyuh itu tadi gitu loh. Bakteri yang merugikan, patogen dan lain sebagainya, termasuk virus yang mungkin terbawa oleh kotoran tersebut. Nah, kotoran yang kita pergunakan ini adalah kotoran yang fresh, yang memang benar-benar baru dari kandang. Saya coba pada puyuh-puyuh premium saya itu saya ambil. Kemudian ini saya siapkan timbangan-timbangan untuk kebutuhan apa yang dibutuhkan teman-teman. Jadi agar semuanya bisa terpola dengan baik, harusnya sistem fermentasi ini yang digunakan adalah main elemennya dulu yang akan kita fermentasi. Main elemen itu apa? Misalnya satu kohe, kemudian ampas tahu, kemudian BKK, kemudian ada separator tadi. Nah, itu yang kita fermentasikan dulu. Kemudian setelah 5 hari masa proses dan matang, maka kita lanjutkan dengan proses pengeringan, dan setelah kering, maka proses itu baru kita lakukan pencampuran yang namanya metion dan lain sebagainya. Tapi saya mau mencoba 2 tahapan. Jadi yang kali ini memang saya kondisikan ekstrak semuanya itu tadi saya gabungkan menjadi satu. Nah, yang menjadi keraguan cuma satu, ketakutan nanti rusak nih bahan-bahan metion dan lain sebagainya karena efek domino dari fermentasi. Hal itu pernah saya lakukan dulu, yang korelasinya memang nggak berimbas sampai ke sana sih. Saya kurang tahu juga kalau yang untuk item-item yang produk-produk baru, karena beda merek dengan punya yang saya pakai dulu. Nah, jadi di sini konsep ini saya mau terapkan kepada broiler yang usia broilernya setelah 14 hari baru kita berikan pakan ini tadi. Jadi 0 sampai dengan 14 itu tetap kita gunakan pakan yang memang fungsionalnya untuk ayam pedaging ataupun pakan puyuh itu juga bisa, nggak ada masalah di situ. Seperti misalnya 7501 atau SQ100 itu bisa kita pergunakan ke situ. Nah, dari sini tadi saya coba konsepkan step by stepnya, bahan-bahan materialnya apa, saya coba kondisikan. Dan fase pertama hari ini adalah uji coba dengan menggunakan semua komponen itu kita fermentasikan. Nanti kita akan lihat evaluasi 5 hari kembali. Setelah itu hasilnya seperti apa, nanti kita akan labkan ulang reduksinya atau rusaknya material-material pabrik itu sejauh mana gitu loh, akibat dari efek domino fermentasi itu. Ketika memang buruk, berarti langkah itu tidak bisa dilakukan teman-teman. Harus melakukan fermentasi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah fermentasi, tahap kedua adalah pencampuran metion dan lain sebagainya, hal-hal supporting yang lebih ke arah premix. Dan yang paling terakhir adalah dengan menggunakan toksin binder itu dalam kondisi kering, dia sudah kering, kemudian barulah kita campurkan toksin binder
sehingga penyimpanannya bisa lebih awet dan tidak berjamur, teman-teman. Tujuannya gitu aja. Jadi gitu teman-teman, ikuti terus dan pantau terus bahan-bahannya apa saja, nanti akan saya sampaikan. Oke. Oke, lalu kemudian setelah main elemennya sudah kita kondisikan, saat ini kita akan melakukan proses penimbangan sesuai dengan yang saya pernah bagikan, teman-teman. Item-item biru ini ada metion, treonin, kemudian colin, vitamin HC, mineral dan lain sebagainya. Kita coba kondisikan dalam bentuk satu pencampuran gitu teman-teman. Jadi biar semuanya smooth masuk dengan garamnya. Ya, ikuti terus ya. Ini metion teman-teman, jadi kita tambahkan metion sejumlah 450 gram. Ini adalah treonin yang biasa kita pakai. Kita tambahkan 180 gram teman-teman untuk treoninnya. Bentuknya seperti ini, sama kayak tepung gitu ya. Jadi bagi yang belum paham, harapan saya browsing ya, rajin-rajin browsing lewat YouTube, Google. Kemudian lanjut kita pergunakan kolinnya itu 100 gram. Kolin kita pakai 100 gram teman-teman. Bentuknya kolin seperti ini, seperti butiran crumble itu. Dan kalau kena tangan mas,
Lanjut menggunakan vitamin HC teman-teman. Vitamin HC 20 gram. Kemudian kita lanjut menggunakan mineral mix-nya 110 gram. Mineralnya saya pakai mineral yang murah saja. Oh, buat fermentasi. Lanjut dengan jahe, asam citrat, temulawak, dan kunir. Saya campur jadi satu. Jahenya 10 gram, kemudian kunirnya teman-teman 10 gram juga. Temulawaknya 10 gram juga. Kemudian asam sitratnya kita tambahkan juga, jumlahnya asam sitrat adalah 100 gram teman-teman. Tujuannya biar lalat itu tidak suka untuk nempel di pakan, termasuk semut juga tidak akan suka kalau nempel di situ. Dan jangan lupa, karena basic kita menggunakan kotoran, jadi ini dibutuhkan banget. Jangan sampai ketinggalan untuk asam sitrat. Asam sitrat atau sitrik asid, butirannya ya sama ya seperti gula. Kemudian kita lanjut dengan enzimnya 20 gram. Enzimnya seperti ini teman, putih bentuknya dan baunya agak amis. Kemudian kita tambahkan lisin sejumlah 290 gram teman-teman.
Kalau yang belum tahu bentuknya lisin seperti ini teman-teman, seperti pelet ya. Nah, seperti pakan ikan yang usia 0 hari. Kita campurkan jadi satu. Kemudian yang terakhir adalah garam. Garamnya 450 gram. Garamnya sama teman-teman, garam biasa ya, garam yang kalau bisa ya garam-garam oral itu. Oke, selesai sudah. Penambahan itu sudah selesai teman-teman. Tinggal kita oplos jadi satu dan kita kondisikan menjadi premix ayam boiler dengan basic menggunakan bahan dasar kohe 50%, sehingga satuannya nanti harganya lebih murah, jatuhnya sekitar Rp2.200 per kilo. Kita lanjut teman-teman untuk fase fermentasinya. Persiapan proses fermentasi, masih dikumpulin itu kotoran-kotoran puyuh yang fresh. Ya, coba dilihat. Coba perhatikan teman-teman, kotoran puyuh ini masih banyak pakan-pakan yang tercecer. Jadi murni bukan kotoran saja menurut saya. Coba lihat itu. Nah, efek-efek ini tadi yang saya bilang, pemanfaatan limbah itu karena posisinya banyak sisa pakan yang menempel di ebleknya itu tadi, atau tempatnya ya, karungnya, tempat kotoran itu. Nah, ini kita siapkan 50 kilo teman-teman, 50 kilo dengan kondisi yang seperti ini. Bisa dilihat kohenya mantep-mantep. Ini usia puyuh yang kita pakai mungkin usia 49 hari ya, insya Allah kalau nggak salah. Dan dia sudah produktif. Telurnya itu lebih kurang sekitar 96%. Ini belum diambil. Telurnya besar-besar banget teman-teman, pakai banget. Mungkin 1 kilonya isinya 70 butir maksimal, paling gede sekitar 65 butir. Luar biasa gede-gedenya. Jadi ini salah satu untuk menyikapi proses posisi harga yang fluktuatif, teman-teman. Gitu. Nah, kita lagi ngumpulkan bahan-bahannya, utamanya itu pokok. Untuk kohenya ini sejumlah 50 kilo. Sementara bahan yang lainnya sudah kita persiapkan, nanti satu persatu akan saya ajarkan bagaimana caranya. Dan jangan lupa di sini juga kita menggunakan probiotik yang kita buat sendiri teman-teman, dari herbal, persis seperti punyanya Om Berta, Bumi Klaten, Bumi Ternak Klaten, yang kita pakai sebagai bakteri starter untuk membantu percepatan proses fermentasi. Dosisnya saya pergunakan agak banyak karena ini bahan dasarnya kohe. Saya pakai mungkin sekitar satu cangkir itu 20 mili ya, 20 mili dikalikan 3. Jadi hampir lebih kurang 60 mili, 100 mili pun tidak masalah teman-teman, lebih banyak lebih bagus. Dengan komposisi airnya kita pakai 5 liter, kemudian itunya kita berikan sekitar 100 mili. Untuk probiotik dan prebiotiknya saya gabungkan jadi satu. Jadi baunya seperti bau kunyit teman-teman, karena memang herbal bentuknya. Nanti kita akan aplikasikan pada proses pembuatan pakan berbahan dasar kotoran puyuh. Gitu teman-teman.
Persiapan fermentasi kohe puyo jadi pakan boiler. Ini ampas tahunya ini. Tuh ampas tahu. Itu separator, BKK, premix, sama MBM. Oke teman-teman, ini kita mulai fermentasinya dari kohe dibeber ke situ Pak Ulis. Nah, kohenya puyuh fresh 50 kilo. Ya, sudah kita timbang ini tadi. Oke. Dibeberkan yang rata Pak Ulis kayak gitu. Nah, oke. Pak Kolis pakai sarung tangan sih. Amit kiri Pak. Biar tidak terkontaminasi. Ini saudara saya ini, namanya Pak Kolis, yang biasa ngurusi ayam. Saya ajarkan fermentasi, biar besok beliau yang ngurusin. Nah di sini ada bahannya, ampas tahunya 20 kilo. Terus ini probiotik yang sudah kita campurkan dengan air 5 liter. Probiotiknya ini kita kasihkan banyak, sekitar ini 5 gelas, dan tetes tebunya 1 gelas. Ini campurin Pak. Kita masukkan untuk ampas tahunya 20 kilo. Campurkan beserta dengan kohenya. Ya, dibeberkan merata dulu Pak Lis. Ya, dicampur rata begitu. Biar posisinya bisa rata. Dibolak-balik enggak apa-apa Pak Lis. Nah, dibolak-balik dengan kohenya. Nah, gitu. Jadi jangan lupa dikondisikan begitu teman-teman, karena ampas tahu ini kan modelnya ada airnya basah, jadi harus diratakan demikian, parsial per parsial. Oke. Seperti itu. Sip. Kandungan airnya lumayan banyak soalnya. Step by stepnya kita ratakan dulu ampas tahunya. Setelah kohe masuk, masukkan ampas tahu. Oke, pencampurannya dengan ampas tahu sudah selesai. Lanjut dengan separator Pak Olis. Separator ini Pak Olis. Sampai tebar langsung aja, enggak apa-apa. Sip. Ya, separator tebar rata di atasnya. Boleh Pak, langsung gitu suntek aja, enggak apa-apa. Nah, suntek di atasnya. Sip. Nah, separatornya 10 kilo teman-teman. Diratakan dikit Pak Lis. Diratakan saja, mawur gitu, enggak apa-apa. Wes. Lanjut ke BKK-nya Pak Lis. Nah, BKK yang ini Pak Lis. BKK masuk jumlahnya 10 kilo juga teman-teman. Nah itu dia BKK. BKK ini atau bungkil kedelai ya, yang saya pakai protein 46, bukan yang 64, yang Argentina ini teman-teman. Itu ratakan Pak. Nah, set.
Oke. Yes. Lanjut ke ini Pak, sisa pakan puyuh yang nggak kepake, tabur aja udah. Nah itu ada sisa pakan, saya masukin sekalian teman-teman, maneman. Oke, diratakan demikian. Set. Oke, lanjut ke MBM Pak Olis. Ini MBM Pak, ini yang bawah. Oke, itu MBM-nya teman-teman. MBM kita ratakan sebagai penambah proteinnya. Jumlahnya sama 10 kilo teman-teman. Lanjut yang satunya Pak, tuh MBM lagi. Tuh diratakan lagi Pak. Iya diratakan. Oke, terakhir teman-teman kita kondisikan masuk juga untuk premixnya seperti metion dan lain sebagainya. Ini Pak Olis. Nah itu ditebar rata Pak. Iya betul. Set. Ya. Tebar rata. Oke. Oke. Selesai ini kita tabur ini Pak sama air yang sudah ada empatnya, dikocor aja, dibasah-basahi. Nah, dosisnya 5 liter teman-teman, 5 liter. Terus probiotiknya kita pakai 3 gelas itu tadi, karena bahan dasarnya kohe, penguraiannya juga perlu bekerja keras. Terus ditambah dengan apa namanya, tebu ini saya lupa namanya. Oh iya, tetes, betul. Ditambahkan tetes tebu sejumlah 1 gelas. Nah itu dikondisikan semuanya, dicampur di tengahnya, enggak apa-apa Pak Kolis, langsung bruk. Nah jadi diambiarkan sama Pak Kolis, di tetesin dikit-dikit, tinggal diaduk rata. Jadi prosesnya demikian, persis seperti kita ngaduk semen teman-teman, biar homogen. Nah itu airnya 5 liter posisinya. Sip. Nah, sekarang diaduk rata Pak Olis. Kita aduk rata sampai tercampur semua bahannya, termasuk kohe, biar bisa homogen. Penentuan titik fermentasi itu ada di sini teman-teman, homogennya ini tadi. Kalau dia tidak homogen nanti timbul bau juga akhirnya. Gitu. Karena medianya masih kecil, kita buat ini cuma campuran 100 kilo. Jadi nggak terlalu banyak. Hanya untuk konsumsi pakan ayam mungkin lebih kurang sekitar 100 ekor ya. Karena 1 bulannya itu kan sekitar hampir 1 kilo 1 ekor ayamnya makan. Gitu teman-teman, diaduk rata sampai benar-benar homogen. Digeser-geser enggak apa-apa Pak Alis, biar apa anu ini masuk. Itu teman-teman, jadi diaduk rata seperti itu. Nanti bawahnya juga diaduk lagi biar posisi kohenya kena campuran BKK, kemudian separator. Jadi diaduk sedemikian rupa, tahap per tahap. Iya, gitu teman-teman. Nanti ketika sudah tertutup, kondisinya dia pasti akan
bersimbiosis dengan sendirinya. Pasti akan terjadi efek domino dari gas yang bisa merapat pada posisi-posisi yang mungkin belum tersentuh oleh air yang fermentasian tadi. Itu teman-teman, simple kan, nggak ribet, tapi efektivitasnya mengena. Jadi dibuat mamel teman-teman, modelnya mamel. Harusnya fase fermentasi ini untuk item-item main elemen tadi itu yang difermentasikan dulu, baru setelah itu fase-fase untuk metion sampai dengan garamnya di belakang hari tidak apa-apa. Tapi saya karena pengen mencoba dan sekali jalan, mestinya bisa, nggak ada masalah, kita kondisikan langsung teman-teman. Pasti akan ada terjadi perubahan nutrisi karena efek domino dari fermentasi itu tadi kepada metion dan lain sebagainya itu. Cuman penurunan skalanya nggak terlalu banyak lah. Masih dalam tahapan yang diizinkan. Nah ini teman-teman campurannya. Seperti itu. Kos biayanya total hanya 2.200 teman-teman per kilo. Udah masuk semuanya ini. Jadi kita kondisikan betul sampai benar homogen, kemudian kita masukkan ke dalam tong kapasitas 250 liter itu. Gitu teman-teman. Ini ulet. Rasanya gimana Pak Olis? Basah ya, mamel-mamel gitu ya. Saya sukanya Pak Polis ini teliti teman-teman. Ngurusi ayam itu sepenuh hati. Makanya ayamnya lebih bagus daripada yang jagain yang lain. Orang-orang yang lain itu berusaha gerusu. Jadi teman-teman, kalau yang fermentasinya sudah banyak kapasitasnya, saran saya sudah wajib menggunakan setidaknya ya cangkul lah, seperti semen dan lain sebagainya, karena dia ulet kan begitu. Kemudian dibuatkan seperti medianya biar bersih teman-teman. Tuh. Jadi ini tahapannya untuk melakukan proses fermentasi, di mana fermentasi ini akan kita peramkan selama lebih kurang sekitar 5 hari. Kenapa bisa 5 hari? Karena dibutuhkan waktu yang panjang teman-teman untuk mengolah bahan-bahan padat itu tadi. Ada kohenya juga yang takutnya nanti pasti sedikit banyak membawa bakteri, virus dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai dimasukin ke sini, teman-teman. Ini sudah ditutup rapat sama Pak Olis. Ya. Nah, ini cukup. Full. Pakan fermentasi siap saji, kita tunggu 5 hari, teman-teman. Oke, ditutup rapat. Ditutup serapat-rapatnya. Nah, harusnya ini ada tambahan plastik sebenarnya, ditutup rapat sama plastik, tapi tidak apa-apa lah, saya biarkan biar gasnya ada yang keluar. Gitu teman-teman, sampai 5 hari kita lihat baunya nanti seperti apa. Oke.